Halo guys, halo guys, halo guys. Cinta pertama itu tidak akan berhasil. Kalian pernah gak sih dengar kalimat itu? Kalau aku sih sering, karena aku suka nonton drakor dan kalimat itu sering muncul di beberapa scene di drama Korea. Kalimat itu nih guys, ada benarnya juga. Karena berapa banyak sih orang yang kalian kenal atau yang aku kenal itu berhasil dalam cinta pertamanya. Atau mungkin kalian termasuk orang yang berhasil dalam cinta pertamanya atau justru sad ending. Nah, cerita kali ini juga berhubungan dengan seorang wanita yang gagal dengan cinta pertamanya. Ya, mungkin suaminya itu adalah cinta pertamanya. Siapa lagi kalau bukan Princess Diana atau Lady Diana. Kalau kita bahas tentang Lady Diana atau Lady Di, kita tidak bisa melepaskan diri dari Pangeran Charles dan juga Camilla. Seperti apa ceritanya? Yuk kita bahas. Pada tahun 1970, Pangeran Charles menghadiri sebuah pertandingan polo di Windsor Great Park. Di sana juga ada Camilla Chan. Nah, oleh seorang temannya, Camilla dan Pangeran Charles ini diperkenalkan. Tidak seperti wanita pada umumnya, Camilla ini justru tidak terpengaruh dengan gelar pangeran yang melekat di diri Pangeran Charles. Dia justru memperlakukan Pangeran Charles seperti laki-laki pada biasanya, dan justru dia juga mengajak Pangeran Charles untuk bercanda. Nah, ternyata sikap Camilla yang seperti itu meninggalkan kesan yang mendalam di hati Pangeran Charles. Dan mulai saat itu mereka bersahabat. Setelah dirasa ada kecocokan, mereka berdua pun memutuskan untuk berpacaran. Namun sayangnya nih guys, di saat mereka tengah di mabuk asmara, tiba-tiba Pangeran Charles ini diminta oleh pihak kerajaan untuk ikut dalam Angkatan Laut Kerajaan pada tahun 1971. Nah, katanya nih guys, Pangeran Charles disuruh untuk bergabung di Angkatan Laut agar dia ini bisa berpisah dengan Camilla, karena pihak kerajaan tidak merestui hubungan antara Camilla dengan Pangeran Charles. Pihak kerajaan menganggap kalau Camilla ini terlalu aristokrat. Nah, karena tugasnya tersebut sehingga membuat Pangeran Charles dan Camilla ini sulit untuk berkomunikasi dan membuat hubungan mereka saat itu merenggang. Setelah Pangeran Charles ini kembali lagi ke darat nih guys, dia pun menghubungi Camilla kembali, dan pada tanggal 14 Februari tahun 1973, mereka ini kedapatan oleh media tengah mengunjungi sebuah pertunjukan di New London Theatre di Drury Lane. Nah, tepatnya mereka keluar di hari Valentine nih guys, atau hari kasih sayang. Setelah Pangeran Charles merasa kalau hubungannya ini sudah mantap nih, dibawa ke jenjang yang lebih serius, dia pun beberapa kali mencoba untuk melamar Camilla, namun selalu gagal. Kegagalannya tersebut terus berlanjut dan berlanjut, hingga akhirnya dia harus bertugas kembali di Angkatan Laut pada tahun 1973. Hubungan yang menggantung tersebut membuat Camilla akhirnya memilih untuk menikah dengan mantan pacarnya, yaitu Andrew Parker Bowles pada tanggal 4 Juni tahun 1973. Nah, di sini nih guys, kalian harus tahu benar-benar nih guys. Sebenarnya nih guys, alasan Andrew dan Camilla ini putus itu karena Andrew ini kedapatan oleh Camilla telah berselingkuh dengan Putri Anne atau sepupu dari Pangeran Charles. Seandainya si Andrew ini tidak selingkuh dengan Putri Anne, mungkin Camilla ini tidak akan putus lalu menjalin hubungan dengan Pangeran Charles. Dan mungkin Pangeran Charles itu akan bisa mencintai Lady Diana sepenuhnya. Jadi bisa dibilang awal mula masalah tersebut itu gara-gara si Andrew. Tapi ya takdir mungkin berkata seperti itu, jadi we never know guys. Oke, kita kembali. Dari pernikahan tersebut, Camilla dan Andrew dikaruniai 2 orang anak nih guys. Anak pertama mereka adalah Tom Parker Bowles, dan anak kedua mereka adalah Laura Parker Bowles. Salah satu dari anak Camilla, yaitu Tom Parker Bowles, itu memilih Pangeran Charles sebagai ayah baptisnya. Bukan memilih sih, sebenarnya menjadikan Pangeran Charles sebagai ayah baptisnya. Nah, di sini terbukti nih guys, meskipun si Camilla ini sudah menikah, tapi dia masih menjalin hubungan baik dengan Pangeran Charles. Bahkan pernah nih Pangeran Charles mengatakan kalau Camilla itu adalah sahabatnya dan tetap akan seperti itu.
Namun tentunya ketika sang pujaan hati menikah dengan orang lain nih guys, pasti meninggalkan luka yang mendalam di hati seseorang. Begitu juga dengan Pangeran Charles. Ketika Pangeran Charles ini putus dengan Camilla, dia pun pernah menjalin beberapa kali hubungan dengan wanita lain. Salah satunya adalah Lady Sarah, kakak dari Lady Diana. Sekarang kita masuk ke hubungan Pangeran Charles dan Lady Diana. Pada bulan November tahun 1977, Pangeran Charles datang ke rumah keluarga Spencer di Althorp House di West Northamptonshire. Dia ke sana karena dia ingin ikut serta dalam perburuan burung belibis. Saat itu, Pangeran Charles masih berpacaran dengan Lady Sarah. Karena kebetulan Pangeran Charles ada di keluarga Spencer, akhirnya Lady Sarah memperkenalkan Pangeran Charles ini kepada Lady Diana. Di mana saat itu Lady Diana masih berumur 16 tahun. Dari kesan pertamanya, Pangeran Charles mengatakan kalau Lady Diana itu adalah seorang gadis yang periang, lucu, dan menarik. Tapi ini guys, saat dia mengatakan hal tersebut, sama sekali tidak ada rasa ketertarikan kepada Lady Diana. Tapi saat itu Lady Diana sudah mengatakan kepada teman-temannya kalau suatu saat nanti dia akan menikahi Pangeran Charles. Gitu guys. Setelah itu ternyata hubungan antara Pangeran Charles dan Lady Sarah ini nih guys tidak berjalan mulus. Mereka putus di tengah jalan gara-gara kesalahan dari Lady Sarah, sehingga Pangeran Charles memutuskannya dan mereka pun kembali ke kehidupannya masing-masing. Lalu setelah 3 tahun berlalu nih guys, Pangeran Charles dan Lady Diana dipertemukan kembali di sebuah acara barbecue di rumah teman Diana di Sussex. Nah tentunya saat itu Lady Diana sudah tumbuh menjadi wanita dewasa, bukan gadis lagi. Dan kali ini dia berhasil menarik perhatian Pangeran Charles. Pangeran Charles yang melihat Lady Diana saat itu langsung terpikat dan mengikuti Lady Diana kemanapun dia melangkah. Selanjutnya bermula dari sanalah akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan, yaitu berpacaran. Namun ternyata nih guys, menjalin hubungan dengan Pangeran Charles adalah sesuatu yang sangat sulit bagi Lady Diana, dimana dia akan ditelepon selama 1 minggu berturut-turut oleh Pangeran Charles, tapi setelah itu dia akan ditinggal tanpa kabar selama 3 minggu. Meskipun begitu nih guys, Lady Diana tetap bersabar dan mengatakan ya dia tahu di mana saya ketika dia membutuhkan saya. Gitu guys. Ketika merasa hubungan mereka sudah pantas nih dibawa ke jenjang yang lebih serius, akhirnya Pangeran Charles beberapa kali mengundang Lady Diana ke istana. Nah, di sanalah Lady Diana bertemu dengan Ratu Elizabeth dan ketika mereka direstui, akhirnya Pangeran Charles melamar Lady Diana setelah 13 kali bertatap muka dan hubungan yang lainnya itu melalui telepon pada tanggal 6 Februari tahun 1981. Tapi lamarannya tersebut baru diumumkan oleh Istana Buckingham pada tanggal 24 Februari. Setelah pengumuman tentang lamaran mereka tersebut nih guys, akhirnya mereka berdua pun mulai muncul ke publik dan mulai diundang tuh oleh beberapa media. Dalam sebuah wawancara nih guys, Lady Diana ditanya bagaimana nantinya dia akan menjalani hidupnya sebagai istri pangeran. Lalu dia mengatakan ya tentunya itu hal yang menakutkan, tapi saya harap tidak terlalu sulit. Dan selama Pangeran Charles ada di samping saya rasa saya tidak akan salah. Gitu guys katanya. Saking bucinnya dia saat itu kepada calon suaminya. Dan Pangeran Charles nih guys, ketika ditanya soal apakah dia sedang jatuh cinta, ya which is saat itu dia jatuh cinta kepada Lady Diana, dia menjawab sesuatu yang membuat Lady Diana ini kecewa guys. Dia berkata ya apapun arti cinta itu terserah. Sehingga jawabannya saat itu seolah-olah mengatakan kalau dia belum jatuh cinta kepada calon istrinya. Tapi kalian tahu nggak guys, kalau sebenarnya pernikahan antara Pangeran Charles dan Lady Diana hampir dibatalkan oleh sang putri. Tapi entah mengapa pernikahan mereka berdua tetap terjadi pada tanggal 29 Juli tahun 1981 di Katedral Saint Paul. Nah saat itu pernikahan mereka disaksikan oleh 750 juta orang di seluruh dunia dan dijadikan sebagai wedding of the century.
Mereka saat itu benar-benar menjadi raja dan ratu sehari. Bukan sehari sih, tapi berhari-hari di depan ratusan orang. Dan gaun yang digunakan oleh Putri Diana saat itu dirancang khusus oleh desainer Inggris David dan Elizabeth Emanuel. Dan saat itu nih guys, Lady Diana berpikir kalau dia adalah wanita yang paling beruntung di dunia karena menikah dengan seorang Pangeran Charles, seorang suami yang akan mendampinginya dalam suka dan duka. Namun ternyata asumsinya tersebut salah. Ternyata suaminya yang dianggapnya sebagai laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangganya adalah orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Setelah pernikahan tersebut, masalah di antara mereka pun terjadi. Bahkan ketika mereka telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry. Ternyata hubungan pernikahan yang terjadi antara Pangeran Charles dan Camilla ini tidak menjadi pembatas bagi mereka untuk saling berkomunikasi. Sehingga hubungan diam-diam antara Pangeran Charles dan Camilla ini terkuak ke publik pada tahun 1986. Lady Diana yang menyadari hubungan asmara antara suaminya ini dengan wanita lain nih guys, tidak langsung menyerah. Dia berkali-kali mengusahakan agar suaminya ini kembali padanya. Karena sebenarnya nih guys, pernah ada rasa cinta di antara Pangeran Charles dan Lady Diana ini sebelum atau si Camilla ini datang ke tengah-tengah mereka. Nah bahkan nih guys, Lady Diana pernah mengobrol dengan Camilla. Saat itu Camilla mengatakan, apalagi sih yang kamu mau? Kamu sudah menikah dengan seorang pria yang terkenal di negeri ini. Kamu sudah ini, kamu sudah ini. Terus dijawab oleh Lady Diana, aku ingin suamiku. Karena meskipun Lady Diana hidup di tengah kemewahan, tapi dia tidak mendapatkan penyemangat dalam menghadapi tekanan-tekanan di kerajaan. Kan sebelumnya guys, Lady Diana mengatakan dia bisa menghadapi semua kesulitan dalam kerajaan jika Pangeran Charles suaminya ada di sampingnya. Tapi kali ini Pangeran Charles tidak ada di sampingnya, sehingga semua tekanan-tekanan yang ada di kerajaan membuatnya ingin menyerah. Setelah dia merasa kalau suaminya tidak bisa didapatkannya lagi, akhirnya pada tahun 1992 Lady Diana memilih berpisah dengan Pangeran Charles dan resmi bercerai pada tahun 1996, setahun sebelum kejadian tragis yang menimpa Lady Diana yang menyebabkan beliau meninggal di Paris pada tahun 1997. Kematian sang lady tentunya menjadi pukulan telak bagi keluarga, anak-anak, dan para fansnya di seluruh dunia, tapi entah dengan mantan suaminya. Setelah kematian Lady Diana, Pangeran Charles dan Camilla mulai memunculkan hubungan mereka ke publik pada tahun 1999 dan akhirnya menikah pada tahun 2005. Dan sepertinya nih guys, hubungan mereka ini akan abadi hingga ajal menjemput mereka. Setelah Pangeran Charles naik tahta pada tahun 2023, beliau pun menjadi Raja Charles dan Camilla menjadi Queen Consort atau Ratu Pendamping. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next story. Bye-bye.